perkenalkan kami dari Matematik Study Club. Pada kesempatan kali ini, kami sedang berkolaborasi dengan Mas Edu Study dan juga kelompok ilmiah matematika dalam pembuatan video pembelajaran matematika yang berorientasi pada challenge-based learning dan juga STEM. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi tentang sistem persamaan linear homogen dan sistem persamaan linear non-homogen. Penjelasannya akan meliputi big idea, challenge, guiding question, guiding research, guiding activities, dan juga assessment. Namun sebelum itu, kita perlu mengetahui apa saja yang menjadi tujuan pembelajaran dari materi sistem persamaan linear homogen dan sistem persamaan linear non-homogen. Jadi, setelah mempelajari materi pada kegiatan belajar ini, diharapkan mahasiswa mampu memenuhi beberapa tujuan pembelajaran berikut. Yang pertama, mahasiswa secara kritis mampu menentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linear homogen. Yang kedua, mahasiswa secara kritis mampu menentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linear non-homogen. Yang ketiga, mahasiswa secara kritis dan kreatif mampu memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan menerapkan konsep sistem persamaan linear. Setelah kalian mengetahui tujuan pembelajarannya, pasti kalian sudah tidak sabarkan untuk mengetahui materi ini secara lebih lanjut. Baik, langsung saja kita ke materinya. Perlu diingat bahwa sistem persamaan linear terbagi menjadi dua, yaitu sistem persamaan linear homogen dan sistem persamaan linear non-homogen. Materi sebelumnya sudah banyak membahas solusi atau himpunan penyelesaian untuk sistem persamaan linear non-homogen. Pada topik pembahasan kali ini kita akan membahas solusi atau himpunan penyelesaian untuk SPL homogen. Ini terdapat big idea. Nah, kalian dapat mencermati sistem persamaan linear homogen berikut. Di sini ada X1 ditambah 3X2 dikurangi 2X3 ditambah 2X5 sama dengan 0. 2X1 ditambah 6X2 dikurangi 5X3 dikurangi 2X4 ditambah 4X5 dikurangi 3X6 sama dengan 0. Baris yang ketiga, 5X3 ditambah 10X4 ditambah 15X6 sama dengan 0. Dan baris keempat, 2X1 ditambah 6X2 ditambah 8X4 ditambah 4X5 ditambah 18X6 sama dengan 0. Di sini terdapat dua pertanyaan, yaitu pada essential question yang perlu kalian cermati. Kalian bisa menemukan jawabannya setelah mempelajari materi pada kesempatan kali ini. Pertanyaannya yang pertama, apakah proses untuk menentukan solusi atau himpunan penyelesaian untuk SPL homogen sama dengan proses untuk menentukan solusi atau himpunan penyelesaian untuk SPL non-homogen? Pertanyaan kedua, apakah solusi atau himpunan penyelesaian untuk SPL homogen sama dengan solusi atau himpunan penyelesaian untuk SPL non-homogen? Setelah kalian mencermati dua pertanyaan tadi, di sini terdapat challenge, yaitu buatlah sistem persamaan linear homogen, tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear yang kalian kembangkan secara berkelompok. Nah, untuk dapat menyelesaikan challenge tersebut, mahasiswa dapat memperhatikan guiding activities, guiding research, dan guiding question berikut. Pada guiding resource 1 ini, kalian akan mempelajari tentang himpunan penyelesaian SPL homogen. Namun sebelum itu, kalian juga perlu mengetahui bentuk umum dari SPL homogen, yaitu A11X1 ditambah A12X2 ditambah dan seterusnya ditambah A1NXN sama dengan 0 sampai AM1X1 ditambah AM2X2 ditambah dan seterusnya ditambah AMNXN sama dengan 0. Lalu, bentuk matriks dari SPL di atas adalah sebagai berikut. Matriks A11, A12, dan seterusnya sampai matriks A1N. Lalu, matriks A21, A22, dan seterusnya sampai matriks A2N, sampai matriks AM1, AM2, dan seterusnya sampai matriks AMN dikalikan matriks X1, X2, sampai Xn, maka akan menghasilkan matriks 0. Di sini, matriks lengkap atau augmented matrix dari bentuk SPL di atas adalah sebagai berikut, yaitu matriks A11, A12,
dan seterusnya sampai A1N 0, A21, A22 dan seterusnya, A2N 0 sampai AM1, AM2 dan seterusnya, AMN 0. Setiap SPL homogen adalah konsisten, artinya setiap SPL homogen pasti mempunyai penyelesaian karena X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, dan seterusnya sampai Xn sama dengan 0 selalu merupakan penyelesaian dari SPL homogen. Karena selalu konsisten, maka SPL homogen ini mempunyai dua kemungkinan penyelesaian, yaitu yang pertama mempunyai satu penyelesaian yaitu trivial, dan yang kedua yaitu mempunyai tak hingga penyelesaian. Di sini terdapat guiding question 1, yaitu soalnya tentukan himpunan penyelesaian dari SPL homogen. Yang pertama, baris pertama 2x ditambah y ditambah 3z sama dengan 0. Baris yang kedua, x ditambah 2y sama dengan 0. Baris yang ketiga, y plus z sama dengan 0. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Dengan menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan, diperoleh hasil sebagai berikut. Jadi, kita perlu ubah persamaan pada soal menjadi bentuk matriks, yaitu menjadi matriks dengan ordo 4x4 dengan baris pertama 2, 1, 3, 0, baris kedua 1, 2, 0, 0, baris ketiga 0, 1, 1, 0. Lalu setelah itu kita lakukan operasi eliminasi Gauss-Jordan, yaitu dengan menukarkan baris yang pertama dengan baris yang kedua. Di sini dituliskan R1, R2, artinya kita perlu menukarkan baris yang pertama dengan baris yang kedua, yaitu menghasilkan matriks yang sama dengan ordo 4x4, yaitu dengan baris pertama 1, 2, 0, 0, baris kedua 2, 1, 3, 0, baris yang ketiga 0, 1, 1, 0. Setelah itu, kita perlu mengubah bentuk baris yang kedua, yaitu dengan cara R2 min 2 R1, yaitu menghasilkan 1, 2, 0, 0, 0, min 3, 3, 0, 0, 1, 1, 0. Setelah itu, kita tukarkan lagi, yaitu baris kedua dan juga baris ketiga, yaitu di sini dituliskan R2 R3 akan menghasilkan 1, 2, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, min 3, 3, 0. Setelah itu kita perlu mengenolkan ini 2 dan juga min 3 dengan cara R1 min 2 R2 R3 plus 3 R2, maka akan menghasilkan 1, 0, min 2, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 6, 0. Setelah itu, kita mengalihkan baris yang ketiga itu dengan 1/6. Di situ dituliskan 1/6 R3. Artinya kita mengalihkan dengan 1/6. Maka untuk baris yang pertama dan baris yang kedua itu masih tetap, yaitu 1, 0, min 2, 0, 0, 1, 1, 0. Dan yang baris ketiga, karena 6-nya kita kalikan dengan 1/6, maka akan menghasilkan 1, yaitu 0, 0, 1, 0. Untuk langkah selanjutnya, kita perlu mengenolkan min 2 dan juga 1 dengan cara R1 plus 2 R3, R2 min R3, yaitu pada akhirnya kita menemukan matriks sebagai berikut, yaitu 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Maka diperoleh X sama dengan 0, Y sama dengan 0, Z sama dengan 0. Jadi, himpunan penyelesaian untuk sistem persamaan linear homogen tersebut adalah himpunan penyelesaian 0, 0, 0. Dengan kata lain, SPL mempunyai satu penyelesaian atau trivial. Selanjutnya, terdapat guiding question 2. Di sini, tentukan himpunan penyelesaian dari SPL homogen. Baris yang pertama, X plus 3Y plus 5Z plus Y sama dengan 0. Baris yang kedua, 4X min 7Y min 3Z min Y sama dengan 0. Baris yang ketiga, 3X plus 2Y plus 7Z plus 8W sama dengan 0. Jadi untuk langkah-langkahnya sama seperti soal yang tadi,
yaitu langkah pertamanya kita perlu mengubah persamaan tersebut menjadi sebuah matriks, yaitu dengan menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan diperoleh hasil sebagai berikut. Di sini kita mengubah menjadi baris yang pertama yaitu 1, 3, 5, 1, 0, baris yang kedua 4, min 7, min 3, min 1, 0, baris yang ketiga 3, 2, 7, 8, 0. Lalu langkah yang kedua kita perlu mengenolkan ini 4 dan 3 agar diperoleh satu utama di sini, maka caranya adalah R21 min 4, R31 min 3, yaitu akan menghasilkan matriks dengan baris pertama tetap yaitu 1, 3, 5, 1, 0, baris yang kedua 0, min 19, min 23, min 5, 0, baris yang ketiga 0, min 7, min 8, 5, 0. Untuk selanjutnya, kita lakukan operasi R23 dikalikan dengan min 3. Akan menghasilkan seperti berikut ini ya. Jadi R23 itu maksudnya kita mengubah baris yang kedua ya. Jadi baris yang pertama dan baris yang ketiga itu masih tetap, yaitu baris yang pertama 1, 3, 5, 1, 0, baris yang kedua 0, 2, 1, min 20, 0, baris yang ketiga 0, min 7, min 8, 5, 0. Selanjutnya kita perlu kalikan baris yang kedua ini dengan setengah supaya kita mendapatkan angka 1 pada ini yang berangka 2, yaitu akan menghasilkan baris yang pertama 1, 3, 5, 1, 0, baris yang kedua 0, 1, 1 per 2, min 10, 0, baris yang ketiga juga masih tetap yaitu 0, min 7, min 8, 5, 0. Nah setelah itu belum selesai ya, kita perlu melakukan operasi lagi yaitu R12 dikalikan min 3 dan R32 dikalikan 7, maka akan menghasilkan matriks seperti ini. Maka diperoleh matriks dengan baris pertama 1, 0, 7 per 2, 31, 0, baris yang kedua 0, 1, 1 per 2, min 10, 0, baris yang ketiga 0, 0, min 9 per 2, min 65, 0. Lalu kita lakukan operasi lagi yaitu dengan mengalihkan baris ketiga dengan min 2 per 9. Ya, di sini dituliskan R3 dikalikan dengan min 2 per 9, maka akan menghasilkan matriks dengan baris pertama dan baris keduanya itu masih sama seperti yang sebelumnya, yaitu 1, 0, 7 per 2, 31, 0, baris yang kedua 0, 1 setengah, min 10, 0, dan baris yang ketiga setelah kita kalikan dengan min 2 per 9 menjadi 0, 0, 1, 130 per 9, 0. Untuk selanjutnya, kita lakukan operasi lagi, yaitu R13 dikalikan dengan min 7 per 2 dan R23 dikalikan dengan min 1 per 2. Maka akan menghasilkan matriks 1, 0, 0, min 176 per 9, 0, baris yang kedua 0, 1, 0, min 155 per 9, 0, baris yang ketiga 0, 0, 1, 130 per 9, 0. Untuk selanjutnya diperoleh X min 176 per 9W sama dengan 0, Y min 155 per 9W sama dengan 0, Z plus 130 per 9W sama dengan 0. Jadi misalkan W sama dengan 9T, maka T elemen R dengan R adalah himpunan semua bilangan real, maka diperoleh nilai X sama dengan 176T, Y sama dengan 155T, Z sama dengan min 130T. Jadi himpunan penyelesaian untuk sistem persamaan linear homogen tersebut adalah HP 176T, 155T, min 130T, T di mana T adalah elemen real. Dengan kata lain, SPL mempunyai tak hingga penyelesaian.
Setelah kalian memahami pembahasan soal terkait Guiding Question 1 dan Guiding Question 2, kalian dapat mencoba menyelesaikan 3 permasalahan berikut, yaitu yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari SPL homogen berikut, yaitu X plus Y sama dengan 0, X min Y sama dengan 0. Yang kedua, tentukan himpunan penyelesaian dari SPL homogen berikut, 2X plus 3Y plus 4Z sama dengan 0, 3X min 2Z sama dengan 0. Dan soal yang ketiga, tentukan himpunan penyelesaian dari SPL homogen berikut. Yang baris pertama, X1 plus 3X2 min 2X3 plus 2X5 sama dengan 0. Baris yang kedua, 2X1 plus 6X2 min 5X3 min 2X4 plus 4X5 min 3X6 sama dengan 0. Baris yang ketiga, 5X3 plus 10X4 plus 15X6 sama dengan 0. Baris yang keempat, 2X1 plus 6X2 plus 8X4 plus 4X5 plus 18X6 sama dengan 0. Setelah kita mempelajari tentang SPL homogen, lalu kita akan beralih ke materi selanjutnya, yaitu himpunan penyelesaian SPL non-homogen. Nah, sebelum kita mempelajarinya, kalian juga perlu tahu bentuk umum dari SPL non-homogen, yaitu sebagai berikut: A11X1 plus A12X2 plus dan seterusnya plus A1NXN sama dengan B1, A21X1 plus A22X2 plus dan seterusnya plus A2NXN sama dengan B2 sampai AM1X1 plus AM2X2 plus dan seterusnya plus AMNXN sama dengan BN, dengan minimal salah satu BI tidak sama dengan 0 untuk I sama dengan 1, 2, dan seterusnya sampai N. Kalian mengetahui bentuk umumnya, maka bentuk matriks dari SPL di atas adalah sebagai berikut, yaitu matriks A11, A12, dan seterusnya sampai A1N, A21, A22, dan seterusnya sampai A2N, sampai AM1, AM2, dan seterusnya sampai AMN dikalikan matriks X1, X2 sampai Xn, maka akan menghasilkan matriks B1, B2 sampai Bn. Lengkap atau augmented matrix dari bentuk SPL di atas adalah sebagai berikut, yaitu A11, A12, dan seterusnya A1N, B1, lalu A21, A22, dan seterusnya A2N, B2, sampai AM1, AM2, dan seterusnya AMN, BN. Di sini SPL non-homogen mempunyai 3 kemungkinan penyelesaian, yaitu sebagai berikut. 1. Mempunyai tepat 1 penyelesaian, mempunyai tak hingga penyelesaian. 3. Tidak mempunyai penyelesaian atau disebut inconsistent. Di sini terdapat Guiding Question 3, yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari SPL non-homogen 2X plus 3Y sama dengan 8, 5X plus 2Y sama dengan 9. Maka penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Kita sama-sama menyelesaikannya dengan metode eliminasi Gauss-Jordan seperti sistem persamaan linear homogen yang sudah kita bahas, yaitu kita perlu mengubah bentuk persamaan tersebut menjadi sebuah matriks, yaitu menjadi matriks 2, 3, 8, 5, 2, 9. Setelah itu, kita lakukan operasi, yaitu dengan R21 dikalikan dengan min 2. Maka akan menghasilkan matriks baris pertama itu tetap 2, 3, 8, lalu yang baris kedua adalah 1, min 4, min 7. Setelah itu, kita tukarkan baris yang pertama dengan baris yang kedua, yaitu di situ tertera R12, maka akan menghasilkan 1, min 4, min 7, baris yang kedua 2, 3, 8. Setelah itu, kita lakukan lagi operasi R21 min 2, maka akan menghasilkan 1, min 4, min 7, sedangkan baris yang kedua 0, 11, 22. Setelah itu, kita kalikan baris yang kedua dengan 1/11 supaya menghasilkan 1.
yaitu di situ tertera R2 dikalikan 1/11, maka akan menghasilkan 1, min 4, min 7, dan baris kedua 0, 1, 2. Untuk selanjutnya, kita lakukan lagi operasi R12 dikalikan dengan 4, maka akan menghasilkan baris pertama 101, baris yang kedua 012. Maka dari matriks tersebut diperoleh X sama dengan 1, Y sama dengan 2. Jadi himpunan penyelesaian untuk sistem persamaan linear non-homogen pada soal tersebut adalah 1,2. Dengan kata lain, SPL mempunyai satu penyelesaian atau trivial. Untuk selanjutnya, kita beralih ke Guiding Question 4. Tentukan himpunan penyelesaian dari SPL non-homogen X plus 3Y sama dengan 5, 3X plus 9Y sama dengan 15. Di sini penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Dengan menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan, diperoleh hasil sebagai berikut. Yang pertama, kita ubah bentuk persamaan di atas dengan bentuk matriks sebagai berikut, yaitu 135, baris kedua 9, maksud saya 3, 9, 15. Kita lakukan operasi baris elementer, yaitu R21 min 3, maka akan menghasilkan 1, 3, 5, dan 0, 0, 0. Maka diperoleh X plus 3Y sama dengan 5. Kita misalkan X sama dengan T, maka diperoleh Y sama dengan 5 min T per 3. Jadi, himpunan penyelesaian untuk sistem persamaan linear non-homogen X plus 3Y sama dengan 5, 3X plus 9Y sama dengan 15 adalah T, 5 min T per 3, di mana T adalah elemen himpunan bilangan real. Dengan kata lain, SPL mempunyai tak hingga penyelesaian. Lalu, kita beralih ke Guiding Question 5. Tentukan himpunan penyelesaian dari SPL non-homogen 2X plus 4Y sama dengan 6, 4X plus 8Y sama dengan 10. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Kita ubah ke dalam bentuk matriks menjadi 2, 4, 6, baris yang kedua yaitu 4, 8, 10. Lalu, kita kalikan baris pertama dengan 1/2, maka akan menghasilkan 1, 2, 3, dan baris yang kedua adalah 4, 8, 10. Selanjutnya, kita lakukan operasi lagi, yaitu R21 min 4, akan menghasilkan 1, 2, 3, 0, 0, min 2. Jadi, himpunan penyelesaian untuk sistem persamaan linear non-homogen tersebut adalah tidak mempunyai penyelesaian atau inkonsisten. Setelah kalian mempelajari pembahasan soal dari sistem persamaan linear non-homogen tadi, kalian dapat mencoba menyelesaikan 3 permasalahan berikut, yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari SPL non-homogen berikut. Nomor 1 demikian, nomor 2 demikian, dan nomor 3 demikian. Di akhir pembahasan kita kali ini, di sini disediakan assessment, yaitu semacam tugas yang perlu kalian selesaikan untuk membantu kalian lebih memahami penjelasan terkait dengan sistem persamaan linear homogen dan sistem persamaan linear non-homogen. Di sini, mahasiswa dapat menyelesaikan beberapa tugas berikut untuk memastikan keterpenuhan materi ajar. Berikut adalah tugas yang harus dikerjakan secara individu. Yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear homogen berikut. Dengan soal X plus 2Y sama dengan 0, X min 2Y plus Z sama dengan 0, 2X plus 3Y plus Z sama dengan 0, dan soal yang kedua, yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear homogen berikut. 2x1 plus 2x2 min x3 plus x5 sama dengan 0, baris yang kedua, min x1 min x2 plus 2x3 min 3x4 plus x5 sama dengan 0, baris yang ketiga, x1 plus x2 min 2x3 min x5 sama dengan 0, baris yang keempat, x3 ditambah x4 ditambah x5 sama dengan 0. Lalu, soal yang ketiga, yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear homogen berikut. Maksud saya, linear non-homogen berikut.
yaitu baris yang pertama X1 plus 2X2 min 2X3 sama dengan 9. Baris yang kedua 2X1 ditambah 5X2 ditambah X3 sama dengan 9. Baris yang ketiga X1 plus 3X2 plus 4X3 sama dengan min 2. Dan untuk soal nomor 4 adalah sebagai berikut. Diharapkan kalian dapat mengerjakan asesmen ini dengan sungguh-sungguh dan juga dengan langkah-langkah yang benar. Demikianlah video pembelajaran matematika dari kami tentang sistem persamaan linear homogen dan juga sistem persamaan linear non-homogen. Semoga video pembelajaran kali ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Sampai jumpa di video berikutnya.